Halo semua, perkenalkan nama saya Samuel Joksan Mama. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Prodi Informatika. Mata kuliah pengantar teknik informatika. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan tentang dari teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi. Yang pertama adalah data. Apa itu data? Data adalah sekumpulan informasi, data yang diperoleh namun belum diproses lebih lanjut. Data menjadi fakta atau tanggapan. Data merupakan representasi fakta dunia nyata yang berupa angka, graf tabel, gambar, lambang, kata, huruf, dan juga simbol. Berikut komputer. Di sini komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola informasi menurut prosedur yang telah dirumuskan, atau bisa dikatakan komputer ini adalah suatu alat yang dapat memproses input data dengan logika pemrograman untuk menghasilkan output berupa informasi. Asal kata komputer ini berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang artinya menghitung. Dan dalam bahasa Inggris itu compute, yang artinya menghitung juga. Kemudian kita masuk pada teknologi informasi. Apa sih hubungan komputer dengan teknologi informasi? Di sini saya akan menjelaskan lebih dulu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah penggabungan antara teknologi komputer telekomunikasi atau komunikasi menurut William dan Sawyer. Pada tahun 2003, teknologi informasi adalah teknologi penggabungan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Dengan demikian, apabila dikaitkan, maka teknologi informasi komputer ini adalah rekayasa manusia yang sangat berperan terhadap proses dalam penyampaian dan atau penyebaran informasi dari bagian pengirim ke penerima, sehingga pengirim informasi tersebut dapat lebih cepat dan lebih luas dalam penyampaian dan atau penyebaran informasi. Misalkan dengan adanya internet, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih dan rinci. Sehingga teknik informatika adalah ilmu yang secara khusus menangani permasalahan data dengan memanfaatkan teknik informatika melalui proses logika untuk memproses output berupa informasi bagi pengguna. Yang berikut kita masuk ke mesin proses informasi. Mesin informasi ini yaitu CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut unit pengelola pesat atau disingkat UPP pada komputer. Fungsi CPU adalah sebagai kalkulator. Cuman perbedaan CPU dan kalkulator di mana CPU ini lebih kuat daya pemrosesannya bila dibandingkan dengan kalkulator biasa. Fungsi utama CPU yaitu melakukan berbagai operasi termasuk operasi aritmatika dan logika terhadap data yang datang dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras seperti papan ketik atau keyboard, pemindai tuas kontrol maupun tertikus. Lalu kita masuk pada sejarah komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1882 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin hitung tersebut kemudian diberi nama Difference Engine dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Lalu kita masuk pada klasifikasi komputer. Ada beberapa klasifikasi komputer berdasarkan data yang diolah. Yang pertama, komputer analog. Komputer analog ini adalah komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog. Sinyal analog biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan data yang tidak berbentuk angka. Yang kedua, komputer digital. Komputer digital yang mana data yang diterimanya adalah data yang sudah berupa digital. Yang ketiga, komputer hibrid. Komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan digital.
komputer jenis ini diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya baik. Lalu klasifikasi yang kedua berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, special purpose komputer, yaitu komputer untuk keperluan khusus. Komputer ini dirancang hanya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Yang kedua, general purpose komputer, yaitu komputer yang dibuat untuk keperluan secara umum sehingga komputer tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan usernya. Dan selanjutnya kita masuk dengan berdasarkan skala kemampuannya. Yang pertama, small scale komputer. Komputer skala kecil. Komputer yang memiliki kemampuannya proses dalam jumlah kecil. Yang berikut, medium scale komputer. Komputer skala menengah. Komputer yang termasuk kategori ini adalah komputer mini yang biasanya melayani penggunaannya, dumb terminal. Large scale komputer. Komputer skala besar. Komputer yang termasuk dalam kategori ini adalah komputer mainframe. Pada akses tersebut dapat diakses beramai-ramai dan sudah dilengkapi dengan perangkat dan software yang lengkap. Lalu kita lanjut ke berdasarkan spesifikasinya. Yang pertama, mini komputer. Komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakai atau multi-user pada bersamaan dan time shared. Time ini artinya memungkinkan komputer tersebut untuk digunakan oleh beberapa sekaligus secara bersama-sama dan komputer akan membagi waktunya bergantian untuk masing-masing pemakai. Yang kedua, mainframe. Pada tahap awal mulai era komputer, mainframe merupakan satu-satunya komputer yang ada pada saat itu. Mainframe ini dapat melayani ratusan penggunaannya pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, superkomputer. Pada komputer ini, aplikasi yang digunakan biasanya lebih cenderung untuk penelitian komputer. Ini biasanya memiliki beberapa prosesor sekaligus dalam menjalankan tugasnya. Yang berikut berdasarkan ukurannya. Yang pertama, tower atau disebut menara. CPU komputer yang biasanya diletakkan di bawah atau di samping meja karena ukurannya relatif besar. Yang kedua, desktop atau yang disebut meja. CPU komputer yang ukurannya sedikit lebih kecil dari tower, tetapi biasanya diletakkan di atas meja. Yang ketiga, portable atau mudah dibawa. CPU komputer yang ukurannya sedikit lebih kecil dari desktop karena bagiannya dapat dirangkai menjadi satu kotak saja sehingga dapat dibawa kemana-mana. Yang keempat, notebook atau buku catatan CPU. CPU komputer yang ukurannya sebesar buku catatan saja, di mana sekarang banyak dipakai pelajar, pengajar, mahasiswa, dosen, dan sebagainya. Yang terakhir, sub notebook. CPU komputer yang ukurannya ada di antara notebook dan laptop. Lalu yang berikut kita masuk ke internet. Apa itu internet? Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan di seluruh dunia. Singkatan dari Internet Connected Web Network. Ini memungkinkan kita berbagai informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, atau disingkat dengan istilah TCP atau IP-TCP. IP-TCP ini merupakan protokol pertukaran paket dalam istilah sinyal switching communication protokol yang biasa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah Internet Networking berarti cara atau proses dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu kita masuk lagi ke perkembangan internet. Yang pertama, dari tahun ke tahun perkembangan internet mengalami perubahan
yang signifikan dari segi cakupan transmisi, kecepatan, dan penggunaan. Yang kedua, dari segi cakupan sendiri meliputi skala wilayah atau batas tersedianya jangkauan akses internet di wilayah tertentu. Saat ini banyak negara yang berlomba-lomba untuk memperluas jaringannya menggunakan satelit. Dengan adanya satelit, maka mampu untuk menjangkau wilayah yang lebih luas. Yang berikut, perkembangan internet pada transmisi paket data yang digunakan untuk saat ini proses transmisi. Data yang dilakukan sangat berbeda dengan tahun ke tahun sebelumnya karena didukung oleh banyak teknologi terbaru dan lebih modern yang sesuai dengan konsep dan pengertian internet. Yang berikut kita masuk manfaat internet. Nah, mari kita lihat dari sisi positifnya. Dari sisi positifnya itu mempermudah pekerjaan, membantu sarana pendidikan pada pandemi COVID ini melalui Google Classroom, Google Meet, dan Zoom. Berikut mempermudah komunikasi, mempermudah bisnis, mempermudah transportasi. Berikut kita lihat dari sisi negatifnya. Mencuri atau mengakses orang atau disebut hack, menyebarkan berita-berita hoaks yang berkurangnya interaksi sosial, radiasi, masalah kesehatan, atau mengalami insomnia atau susah tidur, terganggunya kesehatan mata, bahkan bisa mengakibatkan penyakit jantung. Ya, sekian penjelasan saya dari teknik informatika hingga kalkulasi. Terima kasih.